Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah yang hari ini masih Allah titipkan kepada kita. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan bersyukurlah Allah terus akan tambah dan terus Allah akan tambah. Dan ingat, ketika kita nggak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah amatlah sangat pedih. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang membuat kita tersenyum, rasa syukur yang membuat kita bahagia. Bukan senyum yang membuat kita bersyukur, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita tersenyum dan bahagia. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari terus kita senandungkan, mari terus kita hadiahkan, mari terus kita syairkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia satu-satunya yang akan menolong kita, yang nantinya memberikan kita syafaat. Tidak ada satupun manusia yang dapat memberikan kita syafaat. Tidak ada satupun manusia yang nantinya bisa memberikan kita pertolongan. Presiden tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Gubernur tidak mampu. Bupati tidak mampu. Orang yang memiliki pangkat jabatan kedudukan yang tinggi tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Ayah ibu kita tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Kekasih sejati kita tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia satu-satunya yang nanti memberikan kita syafaat dan pertolongan tidak lain dan tidak bukan hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya syafaat saja yang nantinya dapat menolong kita, tetapi kita harus senantiasa mengikuti perilaku, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sayang dan cinta dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang akan menjadi umat yang langsung ditolong, diberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo mari terus kita senantiasa menumbuhkan, menghidupkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah tinggalkan, jauhi. Apa yang dilarang Allah tenggelamkan. Apa yang dilarang Allah kubur sedalam-dalamnya. Maka mudah-mudahan ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang akan menjadi hamba insan terbaik di dunia dan juga di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, maka pergunakanlah usia kita untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang datang pasti akan pergi. Segala sesuatu yang pergi tidak mungkin ia akan kembali. Tapi ada satu
yang dia kita pergikan pasti dia akan kembali kepada kita. Apakah itu? Yaitu doa. Doa kita pergikan kepada Allah dan akan kembali lagi kepada kita. Karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat suka dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Allah sangat suka dengan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa ini adalah senjata orang yang beriman. Orang beriman tidak boleh meninggalkan yang namanya doa. Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Rasul tidak pernah meninggalkan yang namanya doa. Para ulama tidak pernah meninggalkan yang namanya doa. Karena memang doa adalah senjata orang yang beriman. Doa lebih pedang, lebih tajam daripada sebuah pedang. Doa lebih handal, lebih hebat daripada sebuah tombak, daripada sebuah panah. Doa lebih hebat daripada F-16. Doa lebih hebat daripada senjata nuklir. Maka kita jangan pernah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang doa itu adalah senjata kita. Tidak apa-apa kita tidak punya kawan, tidak apa-apa kita tidak punya senjata, tidak apa-apa kita tidak punya pasukan, tapi kita masih punya doa. Doa inilah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Doa inilah yang akan menjadi sumber keberhasilan kita. Doa inilah yang akan menjadi senjata kita. Senjata kita yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa hal, beberapa sebab yang dapat menghalang doa itu tidak terkabul, belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah penyebab terhalangnya doa ini? Yang pertama adalah kita masih terlalu banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dosa kita dikabulkan oleh Allah? Bagaimana apa yang kita doakan kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah mau terwujud, mau tersampai, sedangkan kita masih banyak dosa kepada Allah. Maka memohon ampunanlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultus takfirhu rabbakum innahu kana ghaffar. Sebanyak apapun kita banyak dosa, sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, mau sebesar gunung, seluas lautan, jika kita datang kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Maka kalau doa kita mau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilangkanlah dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa kita kepada guru-guru kita, dosa kita kepada sahabat-sahabat kita, dosa kita kepada tetangga-tetangga kita, dosa kita yang pernah berbuat zalim. Maka mohon ampunlah, hilangkanlah dosa yang selama ini kita lakukan. Perkecil, bila perlu hilangkanlah, hapuslah dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Mudah-mudahan ketika kita sudah tidak ada lagi dosa dan kita berserah diri kepada Allah, kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah langsung kabulkan. Tetapi jika kita masih banyak dosa, maka dosa kita, apa yang kita doakan, terhalang akibat dosa yang masih banyak di dalam diri kita. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab doa tidak terkabul atau belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah ketika kita mengangkat kedua tangan kita, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa itu kita tidak memuji Allah, kita tidak menggunakan nama-nama Allah,
maka Allah akan enggan, maka Allah akan sungkan. Engkau berdoa kepada siapa? Engkau meminta kepada siapa? Bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku yang menghidupkanmu selama 24 jam? Kau berikan hidup. Kamu minta doa kepada siapa? Kamu minta kepada siapa? Kamu tidak pernah memuji nama-namaku. Kau tidak pernah memuja-muja namaku. Karena memang yang berhak kita puji-puji, yang berhak kita puja-puja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Fatah, ya Razak, kita bawa nama-nama Allah, kita puji nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita berdoa tidak membawa nama-nama Allah, doa kita akan terhalang. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yang menjadi penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melakukan dosa syirik. Kita masih menduakan Allah. Kita belum beriman seutuhnya kepada Allah. Kita belum beriman sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih menduakan Allah. Maka ketika di dalam diri ini masih tercampur aduk soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin Allah memberikan apa yang kita minta, sedangkan di dalam diri kita belum seutuhnya dan belum sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita beriman kepada Allah sebenar-benarnya iman, percaya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari dalam 24 jam hidup kita ada di tangan Allah. Jika Allah mau kita mati sekarang ini. Jika Allah mau kita udah bukan seperti ini lagi. Jika Allah mau kita tidak mampu mendengar. Jika Allah mau kita tidak mampu melihat. Tapi Allah masih menginginkan kita beriman sesungguhnya, beriman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Bukan beriman kepada jin, bukan beriman kepada hantu, bukan beriman kepada patung, bukan beriman kepada jimat, bukan beriman kepada hal-hal yang membuat Allah cemburu. Maka ayo beriman sebenar-benarnya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat yang akan menjadi penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, kita masih menggunakan dan kita masih mengkonsumsi barang yang haram atau makanan yang haram. Kita masih sabu-sabu, kita masih narkoba, kita masih mencari rezeki yang tidak halal, kita masih mencuri, kita masih merampas, kita masih korupsi. Maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita masih mengonsumsi barang yang haram, masih menggunakan barang-barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah belum memberikan. Sebelum apa? Sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik pula. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah sangat suka dengan hal-hal yang baik dan Allah hanya akan menerima hal-hal yang baik pula. Mana mungkin dan mustahil rasanya ketika kita banyak mengonsumsi yang haram lalu kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Tidak akan mungkin kecuali kita bertobat, yaitu taubat nasuha, tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan tidak akan pernah melakukan dosa atau maksiat.
Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi barang-barang yang haram. Jangan sampai kita mengonsumsi, menggunakan barang-barang yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, yang menjadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah, doa kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah kita sebagai hamba tidak pernah bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini kufur nikmat kita ini namanya. Kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik dan pasti amat sangat baik. Tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang yang beriman, ketika ia diberikan kenikmatan, ia bersyukur. Maka syukur akan menjadi kebaikan. Orang beriman ketika diberikan musibah, ia bersabar, maka sabar akan menjadi kebaikan. Tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah terus tanpa kita minta. Tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus tambah dan terus Allah Subhanahu wa taala tambah. Maka jangan sampai kita punya mulut, kita punya lidah, kita punya lisan tidak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi insan yang kufur. Maka ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, ketika kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita masih terhalang. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yang menjadi penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam itu adalah diri kita terlalu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita terlalu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita bangga? Apa yang membuat kita hebat? Apa yang membuat kita bisa berdiri? Apa yang bisa membuat kita memegang? Apa yang bisa membuat kita berbicara? Segitu bangganya kita, segitu sombongnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah diri ini milik Allah, mata ini milik Allah, telinga ini milik Allah, mulut ini milik Allah, kedua tangan ini milik Allah, akal hati ini milik Allah, kaki ini juga milik Allah. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sombong sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau bersyukur, senantiasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sombong sekali kita jadi manusia ini. Padahal kita banyak dosa, padahal kita hina-hina, tetapi kita sombong sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi insan yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu juga sombong di hadapan sesama kita, maka Allah masih menyetop apa yang kita minta. Maka janganlah jadi manusia yang sombong, janganlah jadi manusia yang dengki, angkuh. Mari menjadi manusia yang ramah tamah, sopan santun. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat kedua tangan kita ini, meminta kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lain yang sudah kita lakukan, dan tidak akan mengulangi dosa-dosa di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita minta kepada Allah, ya Rabb, tidak mungkin Allah tidak memberi, tidak mungkin Allah tidak mengasihi, sedangkan kita sudah mengangkat kedua tangan kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan 6 penyebab ini tidak ada pada diri kita, jauh dari kehidupan kita.
Sehingga apa yang kita minta dengan lidah ini, dengan lisan ini, Allah langsung memberikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan serta apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, hal yang baru, hal yang luar biasa, sehingga ke depan kita bisa mengkoreksi diri kita. Apakah diri kita ini masih banyak dosa? Apakah diri kita ini kalau doa nggak pernah menyebut nama Allah, nggak pernah menyebut nama Rasulullah, nggak pernah membawa nama kedua orang tua kita? Apakah diri ini masih melakukan syirik, masih menyekutukan Allah, masihkah diri ini menduakan Allah, atau masihkah diri kita ini menggunakan barang-barang yang haram, barang-barang yang memang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah apa memang diri kita ini nggak pernah bersyukur sama sekali? Ataukah diri kita ini sombong, nauzubillah min dzalik, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama-sama bilang dimulai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, bila bisa bilal haq wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.